Oke, selamat pagi, selamat akhir pekan. Saudara-saudaraku, saya akan menyampaikan informasi laporan aktivitas Merapi mingguan. Ya, jadi ini bukan laporan yang dibikin reguler tiap pagi, tiap hari, tetapi ini rekap laporan mingguan pada periode 30 Juli sampai 5 Agustus yang disusun oleh BPPTKG Yogyakarta. Jadi lembaga ini adalah lembaga yang punya otoritas untuk memantau, meneliti semua perkembangan aktivitas Gunung Merapi di perbatasan DIY Jawa Tengah ini, menggunakan semua instrumen peralatan pantau sekaligus juga personil yang berada di 5 pos yang mengelilingi gunung paling aktif di Indonesia ini ya. Jadi selama periode 30 Juli sampai 5 Agustus tercatat ada 7 kali awan panas guguran. Nah, ini catatan yang signifikannya ya. 7 kali awan panas guguran pada periode ini. Arah gugurannya ke barat daya dari puncak. Jadi ini sektor barat daya. Jarak luncur pada periode ini maksimal 2000 meter dari puncak. 2000 meter atau 2 km. Nah, ini masih belum mengalahkan rekor luncuran awan panas pada Januari awal tahun ini yang mencapai 3,5 km atau 3.500 km menuju ke Hulu Kali Boyong. Kali Boyong ini ada di perbatasan antara wilayah Kaliurang dan Dusun Turgo, jadi membelah di sebelah baratnya Kaliurang. Kemudian guguran lava ya, ini dalam periode ini tidak terhitung lagi banyaknya ya, ada ratusan kali ya, tetap jarak luncurnya maksimal 2000 meter. Kemudian berdasarkan analisis morfologi dari stasiun kamera Deles 5, jadi di Deles ini tidak ada pos pemantauan tetapi ada stasiun saja menggunakan kamera CCTV. Kemudian juga berdasarkan analisis menggunakan kamera pantau di Tunggul Arum, Ngepos dan Babatan di Magelang, maka diperoleh data kubah lava barat daya bertambah tinggi sekira 3 meter ya, jadi munduk-munduk ini ya, tambah tinggi. Volumenya 1.895 juta meter kubik. Kemudian sedangkan volume kubah lava tengah relatif tetap ya. Data periode sebelumnya, minggu sebelumnya ini, kubah lava di tengah ini volumenya sudah lebih dari 3 juta meter kubik, jadi 3 juta koma berapa begitu. Kemudian terkait dengan kegempaan pada minggu ini lebih tinggi. Nah, ini penting juga yang digarisbawahi. Intensitas kegempaan pada periode 31 Juli sampai 5 Agustus ini lebih tinggi dibandingkan minggu lalu atau minggu sebelumnya. Kemudian ini juga signifikan catatannya, deformasi Gunung Merapi yang dipantau menggunakan EDM dari pos Babatan pada minggu ini menunjukkan laju pemendekan jarak sebesar 12 cm per harinya. Nah, ini juga signifikan juga, sudah 2 digit pemendekannya, laju pemendekan. Kalau di peralatan itu memendek, tetapi secara fisik ini sebetulnya membesar ya, menggembung begitu, tubuh gunungnya ini menggembung ya. Kalau alat EDM-nya itu kan menggunakan reflektor yang ditanam di lereng sana, itu menunjukkan laju pemendekan, jadi memendek kalau alatnya, tetapi sebetulnya besaran ya, ukuran tubuh gunungnya ini membengkak. Makanya kemudian yang disebut deformasi ini adalah penggembungan gunungnya. Jadi ini penting juga untuk kita ketahui, ada penggembungan berarti ada aktivitas cukup intens, besar,
di atas sana. Dan seperti kita lihat itu ada kepulan debu di sebelah kiri, itu guguran itu yang menuju ke Hulu Kaliboyong. Ini nampaknya kalau ke sini nih cenderung untuk ke kawasan Hulu Kaliboyong, Kali Bedok dan sekitarnya. Jadi deformasi tadi 12 cm per hari ya. Kemudian yang lain kesimpulannya ini masih tinggi, kemudian jenis letusannya ya, erupsinya ini efusif saja ya. Efusif itu tidak meledos, tidak nyembur-nyembur begitu. Jadi efusif itu ya pelan-pelan saja, diwarnai guguran material, kadang-kadang disertai awan panas, sehingga aktivitas Merapi sampai hari ini ditetapkan siaga, satu level di bawah status tertinggi ya, yaitu awas. Awas itu kalau sudah terjadi erupsi besar, nah ini akan dinaikkan status, tapi ini siaga saja. Kemudian potensi bahaya masih berupa guguran lava dan awan panas di sektor tenggara dan barat daya ya. Jarak maksimal 3 km ke arah tenggara, kemudian 5 km ke arah Sungai Gendol masih di tenggara, kemudian Kali Kuning, Kali Boyong, Bedok, Rasak, Bebeng dan Putih ini sama jarak bahayanya, itu menjadi 5 km. Nah itu perkembangan aktivitas Merapi periode 31 Juli sampai 5 Agustus 2021. 2 hari terakhir ini pada 6 dan 7 Agustus itu juga signifikan. Kemarin dari pagi, bahkan mungkin dari dini hari sampai siang, dan yang terlihat ya secara visual terlihat itu terjadi guguran-guguran intensitas besar ya, yang bisa disaksikan itu pada pukul 11:30 itu terjadi guguran disertai awan panas yang sangat besar, kemudian secara visual menampakkan kolom abu vulkanik vertikal begitu, kemudian yang menyusuri lereng akhirnya tertiup angin ke selatan. Ini bisa disaksikan secara jelas dari kawasan Wonolelo di Boyolali. Kalau dari selatan, dari barat daya dan juga dari barat ini tidak tampak karena visualnya tertutup kabut. Tadi pagi juga terjadi cukup besar selepas pukul 05 7 Agustus, selepas pukul 05 juga terjadi guguran disertai awan panas cukup besar ya. Nah sekarang pun juga tampak di atas sana itu ada guguran, tampaknya ini mengarah ke barat daya, jejaknya bisa dilihat di sana.